A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Khuratunihlah dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Nah, dalam video ini guna memenuhi tugas Manajemen Perpustakaan dan Sumber Belajar yang diampu oleh Bapak Muhammad Ahlis Ahwan. Nah, dalam video ini kita akan membahas mengenai pengolahan bahan pustaka, yaitu ada 5 prosesnya. Yang pertama yaitu ada inventarisasi, yang kedua yaitu ada klasifikasi, yang ketiga yaitu ada katalogisasi, yang keempat yaitu ada kelengkapan fisik, dan yang kelima yang terakhir yaitu ada shelving. Nah, untuk lengkapnya mari kita stay tune. Nah, tahapan pertama pada pengolahan bahan pustaka yaitu adalah inventarisasi. Kegiatan ini meliputi yang pertama yaitu adalah pengecapan atau pemberian stempel, kemudian yang kedua yaitu pencatatan di buku induk, yang ketiga yaitu adalah pemberian nomor induk. Dari bawah, di sini yang namanya label buku terdiri atas pertama, paling atas itu adalah identitas perpustakaannya. Yang kedua, hasil klasifikasi Dewey Decimal Classification. Kemudian nama pengarang. Nama pengarang di sini yang dicantumkan adalah 3 huruf pertama dari nama pengarang dari buku yang di label. Kemudian yang terakhir adalah huruf pertama dari judul buku. Misalnya cara dan upaya budidaya terung, maka yang digunakan yang paling bawah hurufnya adalah C. Nah, kemudian tahapan yang kedua yaitu adalah klasifikasi, yaitu adalah penyusunan bersistem di dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan. Klasifikasi dalam perpustakaan adalah sistem pengelompokan atau penggolongan buku-buku menurut suatu aturan yang logis agar memudahkan para pemakai perpustakaan untuk menemukan buku yang dikehendaki. Nah, kemudian di dalam klasifikasi bahan pustaka itu ada pula klasifikasi DDC. DDC adalah singkatan dari Dewey Decimal Classification, yaitu metode pengelompokan subjek karya Melville Dewey yang membagi ilmu pengetahuan di dunia ini ke dalam 10 kelompok kelas besar, dan masing-masing hasil pembagian tadi dibagi lagi ke dalam 10 kelompok kelas dan seterusnya. Adapun prinsip DDC yang pertama yaitu adalah sistematika. Pembagian ilmu pengetahuan yang dituangkan ke dalam suatu bagan yang lengkap dan dilandaskan pada beberapa prinsip tertentu. Yang kedua yaitu adalah notasi, yang terdiri dari serangkaian simbol berupa angka. Yang ketiga yaitu adalah indeks relatif, yang terdiri dari sejumlah tajuk dengan perincian aspek-aspeknya yang disusun secara alfabetis. Kemudian yang keempat yaitu adalah tabel pembantu, yang berbentuk serangkaian notasi khusus. Kemudian yang kelima yaitu adalah pembagian subjek. Sistem DDC subjek-subjek dibagi dari subjek besar kelas utama menjadi subjek kecil. Tahapan yang ketiga yaitu adalah katalogisasi. Kegiatan ini atau proses pembuatan wakil ringkas dari bahan pustaka atau dokumen, buku, majalah, CD-ROM, mikrofilm, dan lain-lain. Istilah ini kadang-kadang juga meliputi klasifikasi bahan pustaka dan secara umum penyiapan bahan pustaka untuk digunakan pemustaka. Kadang-kadang disebut juga dengan istilah pengindeksan. Nah, tahapan yang keempat yaitu adalah
kelengkapan fisik, yaitu adalah kegiatan memberikan kelengkapan fisik pada buku, yaitu yang pertama adalah label dan barcode. Kedua yaitu adalah lembar tanggal kembali. Yang ketiga yaitu adalah kartu buku. Yang keempat yaitu adalah kantung kartu buku. Dan yang kelima yaitu adalah sampul. Dan tahapan yang terakhir yaitu adalah shelving. Shelving adalah pemajangan atau penjajaran koleksi di rak secara teratur dan berurutan untuk siap digunakan pemustaka. Koleksi yang dipajang di rak-rak menandakan sudah dapat digunakan oleh anggota, baik untuk dibaca dalam ruang perpustakaan maupun dipinjam untuk dibawa pulang. Pemajangan atau penempatan koleksi di rak sama seperti penataan kartu-kartu katalog, teratur dan berurutan. Mulai dengan kolom rak paling atas sampai ke kolom paling bawah, dari kiri ke kanan. Kemudian bila sebuah kolom rak sudah terisi secukupnya, lanjutkan ke kolom di bawahnya. Mulai lagi dari kiri ke kanan. Urutan buku pertama urutkan berdasarkan klasifikasi. Kedua yaitu urutkan berdasarkan abjad pengarang. Yang ketiga yaitu urutkan berdasarkan abjad judul. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan mengenai bagaimana proses pengolahan bahan pustaka. Dan semoga video ini dapat bermanfaat, dapat menambah pengetahuan dan wawasan buat kalian yang menontonnya. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.